Kita bahasnya larutan hidrolisis garam 1. Ini nomor 1 ditanya dari antara garam-garam berikut ini yang mengalami hidrolisis total adalah yang pertama ini ada garam kalium nitrat. Kalium nitrat itu rumus molekulnya KNO3. Ion-ionnya adalah ion kalium yang asalnya dari kalium hidroksida dan ion nitrat yang asalnya dari asam nitrat. Keduanya berasal dari elektrolit kuat, jadi keduanya tidak mengalami hidrolisis. Jadi kalium nitrat tidak mengalami hidrolisis. Yang kedua, amonium asetat. Jadi kationnya ion amonium, ini asalnya dari amonia, asalnya dari basa lemah, jadi terhidrolisis. Dan ion asetat, ini asalnya dari asam asetat. Nah, karena kedua ion berasal dari elektrolit lemah, jadi keduanya mengalami hidrolisis. Reaksi hidrolisisnya seperti ini. Nah, di sini ada ion H+ atau ion H3O+ yang dihasilkan dan hidrolisis anionnya seperti ini. Nah, garam ini disebut mengalami hidrolisis total karena kation dan anionnya mengalami hidrolisis. Oke, berikutnya barium klorat. Barium klorat ini rumus molekulnya seperti ini, barium klorat. Ionnya ion barium dan ion klorat. Ion barium asalnya dari basa kuat, barium hidroksida. Dia tidak mengalami hidrolisis. Nah, kalau ion klorat ini asalnya dari asam klorat. Nah, asam klorat itu nggak tergolong asam kuat ya, jadi ion kloratnya mengalami hidrolisis. Hidrolisisnya seperti ini. Nah, hidrolisisnya hanya terjadi pada anionnya, jadi barium klorat mengalami hidrolisis parsial. Kalau amonium asetat tadi hidrolisisnya total. Kalau kalium nitrat dia tidak terhidrolisis. Kalau tembaga 2 sianida, ini rumusnya adalah CuCN2. Ionnya ion tembaga 2+ dan ion sianida. Dua-duanya berasal dari elektrolit lemah. Jadi dua-duanya mengalami hidrolisis. Reaksi hidrolisisnya begini. Nah, ini hidrolisisnya total. Yang ditanya mana yang mengalami hidrolisis total. Jadi jawabannya nomor 2 dan 4. Berikutnya ini kita ditanya mana garam yang terhidrolisis parsial dan memerahkan lakmus. Amonium sulfat dia terdiri dari ion amonium dan ion sulfat. Yang mengalami hidrolisisnya ion amonium aja. Karena dia asalnya dari basa lemah. Reaksi hidrolisisnya begini. Nah, ini hidrolisis parsial disebutnya karena yang mengalami hidrolisis hanya kationnya, kemudian dia menghasilkan ion H+ atau ion H3O+. Jadi sifatnya asam. Berikutnya natrium hidrogen karbonat atau natrium bikarbonat. Kationnya natrium, anionnya ion bikarbonat. Satu min ya. Yang mengalami hidrolisis adalah ion bikarbonatnya. Natriumnya enggak, karena natrium berasal dari basa kuat, natrium hidroksida. Nah, di sini juga terjadi hidrolisis parsial tapi sifatnya basa karena di akhir dihasilkan ion OH-. Kemudian ini harusnya FeNO3 2 kali ya. Ini terdiri dari ion besi 2+ dan ion nitrat. Yang mengalami hidrolisis ion besi 2+ saja karena ion nitrat asalnya dari asam kuat, jadi dia tidak mengalami hidrolisis. Ini nanti reaksinya jadi FeOH ini ditambah H+. Jadi dia garam terhidrolisis parsial dan sifatnya asam, itu yang dicari. Berikutnya kalium
asetat ini terdiri dari ion kalsium, bukan kalium, dan ion asetat. Yang mengalami hidrolisis hanya ion asetatnya saja, kalsiumnya enggak, karena asalnya dari basa kuat kalsium hidroksida. Nah, garam ini terhidrolisis parsial dan bersifat basa. Yang ditanya yang bersifat asam karena memerahkan lakmus. Jadi jawabannya yang ke 1 dan 3. Oke, nomor 3. Sebanyak 2,64 gram padatan amonium sulfat yang MR-nya 132 dilarutkan dalam air hingga volumenya 1 liter. Kita ditanya pH larutan yang terbentuk. Nah, di sini ada larutan amonium sulfat. Jumlahnya 2,64 gram itu masanya. MR-nya adalah 132. Jadi kalau kita hitung molnya berarti 2,64 dibagi 132 ya. Ini berarti 0,02 mol. Volumenya 1 liter. Jadi molaritasnya 0,02 per 1. Jadi 0,02 molar. Nah, dia terurai jadi ion amonium dan ion sulfat. Ion amoniumnya berarti 0,04 molar. Ion sulfatnya 0,02 molar. Nah, kita ditanya pH larutan ini. Yang mengalami hidrolisis di sini adalah ion amoniumnya. Hidrolisisnya seperti ini. Nah, garamnya bersifat asam. Jadi kita akan hitung konsentrasi ion H+-nya di sini. Persamaannya ini sudah pernah dipelajari dan diturunkan. Ini KW-nya 10 pangkat min 14. KB-nya ada nih di soal 1 kali 10 pangkat min 5. Dikali konsentrasi ion NH4-nya. Ini 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi kita dapat konsentrasi ion H+-nya 2 dikali 10 pangkat min 5,5. Jadi pH-nya 5,5 dikurangi log 2. Log 2 kan 0,3 ya. Jadi pH-nya 5,5 dikurangi 0,3. Jawabannya 5,2. Nomor 4. Untuk membuat 500 ml larutan garam dengan pH 9, maka ke dalam air harus dilarutkan natrium asetat sebanyak berapa? Garamnya natrium asetat. Nah, garam ini bersifat basa di sini ya karena pH-nya 9. Ini saya hapus dulu deh. Saya tulis dulu aja mulai dari pH-nya. pH-nya 9 berarti pOH-nya 5. Berarti konsentrasi ion OH-nya 10 pangkat min 5. Cara menghitung konsentrasi ion OH- pada garam ini adalah, nah ini kan yang terhidrolisisnya ion asetatnya ya. Jadi nanti kita hitung konsentrasi ion OH- dengan cara ini. KW-nya 10 pangkat min 14, KA-nya 10 pangkat min 5. Nah, kita bisa hitung dulu konsentrasi ion asetatnya. Nah, nanti kita dapat, kuadratkan aja kedua sisi kayak biasa. Jadi 10 pangkat min 1 molar. Nah, ion asetat ini berasal dari natrium asetat. Karena kita mau mencari massa natrium asetatnya, jadi kita hitung ini kan 0,1 molar, berarti garamnya juga 0,1 molar. Nah, untuk hitung massa kita hitung dengan cara ini. Mol itu massa dibagi MR. Nah, jadi massa adalah molar dikali MR dikali volume. Molarnya 0,1, MR-nya 82,
volumenya tadi akan dibuat 500 ml. Jadi 0,1 kali 82 kali 500. 0,1 kali 82 kali 500. Jawabannya 4100. Nah, satuannya miligram. Karena tadi kita masukkan volumenya dalam mililiter. Ini yang ditanya satuannya ingin dalam gram. Jadi bagi 1000 aja. 4100 bagi 1000. 4,1 gram. Berikutnya kita ditanya pH larutan barium asetat. Barium Ba2+, asetat CH3COO-. Konsentrasinya 0,2 molar. Nah, larutan ini terhidrolisis parsial. Yang terhidrolisisnya hanya ion asetatnya aja. Ion asetatnya 0,4 molar. Nah, garam ini sifatnya asam atau basa? Kita lihat aja dari hidrolisisnya. CH3COO- kita reaksikan dengan H2O, pasti dia akan mengikat H+-nya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Oh, ada ion OH-, berarti garam ini bersifat basa. Cara menghitung konsentrasi ion OH-nya begini. Dikali konsentrasi ion terhidrolisisnya. Kw-nya 10⁻⁴, Ka-nya 10⁻⁵, ini ada di soal nih. Konsentrasi ion CH3COO- ini udah kita hitung. Nah, jadi konsentrasi ion OH- adalah 2 dikali 10⁻⁵. Jadi pH-nya adalah 9 ditambah log 2 atau 9,3. Berikutnya, jika pH asam lemah Ha 0,1 molar adalah 4, kita urusin dulu nih si Ha-nya. Ha ini asam lemah, pH-nya 4. Berarti konsentrasi ion H+-nya adalah 10⁻⁴ kan. Nah, untuk asam lemah konsentrasi ion H+ itu adalah ini cara menghitungnya. Ini asam lemah aja nih. Pelajarannya udah yang lalu nih. Ini fungsinya adalah ngitung berapa Ka-nya. Kuadratkan aja kedua sisi. Jadi kita nanti dapat Ka-nya 10⁻⁷. Nah, sekarang baru kita hitung pH NaA. Ini adalah suatu garam terhidrolisis parsial pasti karena ion A-nya tidak mengalami hidrolisis. Yang terhidrolisis ion A-nya. Konsentrasi NaA-nya 0,1 molar. Berarti ion terhidrolisisnya juga 0,1 molar. Nah, kalau masih bingung ini garam asam atau garam basa, tuliskan dulu hidrolisisnya. Atau bisa juga sih kita lihat, ini kan asalnya dari basa kuat. Ini asam lemah. Berarti pasti garamnya bersifat basa. Atau tuliskan aja hidrolisisnya. Oh, ini ada ion OH-, berarti garam kita bersifat basa. Cara ngitung konsentrasi ion OH-nya begini. Jadi akar 10⁻⁴, Ka-nya tadi sudah dihitung 10⁻⁷. Konsentrasi ion A minusnya adalah 0,1 molar. Jadi kalau dihitung akar 10⁻⁸ ya ini. Jadi 10⁻⁴. Jadi POH-nya 4, pH-nya 10. Jangan terjebak ya, ini ada lagi jawaban yang pH-nya 4. Nomor 7. pH basa lemah LOH 0,2 molar adalah 11 tambah log 2. Jadi kita, ini soalnya mirip sih, cuma sekarang kita mulainya dari basa lemah. LOH-nya 0,2 molar, pH-nya 11 ditambah log 2. Berarti POH-nya adalah 14 dikurangi 11 tambah log 2. Jadi 3 dikurangi log 2. Konsentrasi ion OH-nya berarti 2 dikali 10⁻⁻³ molar. Konsentrasi ion OH- itu sama dengan akar Kb dikali konsentrasi garamnya. Kuadratkan kedua sisi, jadi kita nanti dapat Kb-nya adalah 2 dikali 10⁻⁵. Nah, baru kita
lihat pH LNO3. Ini pasti mengalami hidrolisis parsial karena ion nitrat, ion NO3 itu tidak terhidrolisis, asalnya dari asam kuat. Nah, ion terhidrolisnya ion L+, konsentrasinya 0,2 molar. Garam ini pasti sifatnya asam karena asalnya dari basa lemah dan asam kuat. Atau kalau mau dituliskan reaksi hidrolisisnya, yang mengalami hidrolisisnya ion L+. Reaksinya jadi gini. Tuh, ada ion H+, berarti garamnya bersifat asam. Cara ngitung konsentrasi ion H+-nya begini. Selalu yang terlibat itu adalah ion yang terhidrolisisnya ya. 10 pangkat min 14 Kw-nya. Kb-nya tadi udah dihitung 2 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi ion L+-nya tadi udah dihitung juga 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi konsentrasi ion OH-nya ion H+-nya 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya 5. Nomor 8, 24 ml gas NH3 pada suhu 27 derajat Celcius dan 1 atm direaksikan dengan 10 ml HCl. KBNH3-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, kita ditanya berapa pH campurannya. Kita hitung dulu aja mol NH3-nya. Ini NH3 direaksikan dengan HCl. Hasilnya garam amonium ya, NH4Cl. Nah, ini ada gas, kita mau menghitung molnya. Persamaan gas ideal gini ya. Jadi kalau kita mau menghitung molnya, mol itu adalah PV dibagi RT. Jadi P-nya 1 atmosfer, volumenya 24 ml, R-nya anggap aja 0,08 ya. Suhunya dijadikan Kelvin. 27 ditambah 273 jadi 300. Nah, ini kalau kita hitung nanti molnya adalah 1 milimol. Sementara HCl-nya 10 ml 0,1 molar. Ini larutan ya. Jadi cara menghitung molnya yang gini. Molar dikali valensi. Molaritasnya 0,1. Bukan valensi, volume. Nah, ini kalau kita hitung juga 1 milimol. Oke, anggap aja ini keadaan mula-mula, masing-masing 1 milimol. Karena koefisiennya 1 sebanding semua, berarti dua-duanya habis. Jadi kita nanti akan dapat 1 milimol garam NH4Cl. Nah, saya lanjutin di sini ya. Garam NH4Cl yang 1 milimol itu terlarut di dalam larutan. Nah, tadi kan ada gas dan ada larutan ya. Nah, gasnya nggak akan menambah volume sih. Volumenya jadi tetap kayak volume larutannya. Tadi HCl-nya 10 ml. Jadi molaritasnya 1/10. N per V ya. Konsentrasi ion terhidrolisisnya 1/10 juga. Yang terhidrolisis kan ion NH4+. Nah, ini pasti garamnya bersifat asam. Karena terdiri dari basa lemah sama asam kuat ya. NH4-nya dari basa lemah, Cl-nya dari asam kuat. Atau kalau mau dituliskan reaksi hidrolisisnya supaya sering latihan kayak begini. Garamnya garam asam, jadi cara ngitung konsentrasi ion H+-nya gini. Jadi akar 10 pangkat min 14 per KB-nya ada deh di soal. Nih, 1 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi ion NH4-nya. Tadi udah kita hitung kan ya. Ini nih, 1/10 molar. Nah, ini jadi 10 pangkat min 5. pH-nya berarti 5. Berikutnya, larutan kalsium hidroksida direaksikan dengan asam asetat. Nah, hasilnya kan pasti garam ditambah air. Garamnya garam kalsium asetat. Kita setarakan dulu persamaan reaksinya supaya nggak distracted nanti.
Basanya 100 ml 0,1 molar. Asamnya 100 ml 0,2 molar. Ada Ka-nya ya. Ini nanti pasti perlu. Nah, kita hitung dulu jumlah molnya. Ini mula-mula 10 milimol, 20 milimol. Tapi koefisiennya 1:2. Berarti dua-duanya habis waktu bereaksi. Habis. Nah, jadi kita akan punya kalsium asetat 10 milimol. Sekarang kita urusin nih kalsium asetat 10 milimolnya. Ini pasti garamnya bersifat basa karena yang mengalami hidrolisisnya ion CH3CO-. Ini 10 milimol. Nah, volumenya kita jumlahkan karena keduanya adalah larutan. Jadi volume totalnya dijumlahkan. Kalau tadi kan salah satunya gas ya. Gas tidak mempengaruhi volume campuran. Totalnya 200 ml. Jadi kita bisa hitung dulu molaritasnya. Nah, jadi 1/20 ya. Berarti ion asetatnya jumlah molnya adalah 2/20 molar atau 0,1 molar. Nah, garam ini bersifat basa. Nggak cukup, saya pindah sini ya. Tadi kita dapat terakhir kalsium asetat. Tadi 0, udah sampai dapat ya tadi. Oh, 0,05 molar, ini 0,1 molar. Nah, yang mengalami hidrolisis adalah ion asetat. Ion asetat reaksi hidrolisisnya seperti ini. Garamnya berarti bersifat basa. Kita hitung konsentrasi ion OH-nya. Dikali konsentrasi ion CH3CO-. Ka-nya tadi di soal 10⁻⁵ ya. Konsentrasi ion asetatnya 0,1 molar. Nah, jadi konsentrasi ion OH- 10⁻⁵. pOH-nya berarti 5, pH-nya berarti 9. Nomor 10, diketahui ada asam lemah Ha sama basa lemah COH. Kita ditanya pH larutan garam Ca. Nah, garam Ca ini berarti terdiri dari ion C+ dan ion A-. Ion C+ ini berasal dari basa lemah COH. Tahu dari mana sih basa lemah? Itu ada Kb-nya. Kalau basa kuat kan nggak ada nilai Kb-nya ya. Pasti terhidrolisis seluruhnya. Nah, ini ion C-nya mengalami hidrolisis. Jangan lupa ion A-nya juga mengalami hidrolisis. Karena asalnya dari asam lemah juga nih. Dikasih tahu ada Ka-nya, berarti Ha-nya adalah asam lemah. Nah, ini adalah garam terhidrolisis total. Cara menghitung konsentrasi ion H+-nya kita pakai dengan pendekatan rumus ini. Kw-nya 10⁻⁴. Ka-nya berarti Ka-nya Ha 2 kali 10⁻⁵. Kb-nya berarti Kb COH 2 kali 10⁻⁴. Nah, jadi kalau dihitung jadi 10⁻⁻15 ya, diakarkan 10⁻⁻7,5. Jadi pH-nya adalah 7,5. Jadi garam ini pH-nya di atas 7, jadi sifatnya basa. Kenapa? Karena memang Kb-nya lebih besar dari Ka-nya. Oke, selesai.